Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua. Jadi di bulan ini tuh setidaknya udah ada 4 keyboard yang akan rilis ya, atau bahkan sudah rilis. Dua yang pertama udah sempat gue bahas di video yang lalu, dan yang sekarang gua akan bahas yang ketiga. Nah, keyboard ini tuh bisa dibilang sudah cukup sering dibahas di mana-mana, bahkan cukup hype juga. Karena memang keyboard ini tuh bisa dibilang sepertinya gue lihat-lihat tuh karena HP segede ini kayaknya bisa menjadi keyboard yang bagus banget yang rilisnya di tahun ini. Karena memang dia punya fitur, terus kualitas, dan juga harganya itu memang bener-bener bagus banget menurut gua. Dan keyboard ini namanya adalah Cycle 7 dari TKD. Nah, keyboard ini tuh adalah keyboard dengan layout FRL, atau dia ini bisa dibilang mengadaptasi desain layout TKL, cuman dia nggak ada F-row-nya, makanya namanya FRL atau F-rowless. Dan memang secara layout bisa dibilang ini masih cukup jarang, jadi dia cukup unik. Dan secara fitur, keyboard ini tuh bisa dibilang banyak banget dan unik, nanti bakal gue bahas lebih detail. Jadi gue mau kasih background sedikit soal si TKD ini. Jadi TKD ini bisa dibilang adalah sebuah brand baru ya, yang dimana dibikin oleh Vertex dan juga Equals. Jadi Vertex sendiri itu adalah sebuah vendor atau maker keyboard yang bikin Angle sama Arc 60. Selain itu untuk Equals sendiri kan harusnya kan tahu ya, mereka tuh bikin switch yang namanya C3 Tangerine, terus pernah bikin juga C3 Equal Stabilizer. Dan berhubung mereka yang makeup ini adalah kolaborasinya mereka berdua, jadi gue pikir ini tuh bakalan menusuk, si Cycle 7 ini bakalan menusuk ke ranah custom keyboard enthusiast yang harganya mungkin sekitar $400 ke atas, 6 juta ke atas, yang memang harganya itu udah tinggi-tinggi. Tapi ternyata si Cycle 7 ini setelah di reveal harganya itu tidak sampai $200 atau cuma sekitar $100-an lebih, atau kalau dikonversi itu cuma sekitar 2 juta lebih, tidak sampai ke 3 juta gitu. Dan dengan quality yang seperti ini, harganya bisa dibilang bagus banget memang, dan nanti bakal gue jelasin lebih detail. Nah, buat cara belinya gimana, kalian nggak perlu khawatir karena si Cycle 7 ini bakalan dibawa oleh Cookie Studio, dan Cookie Studio ini juga adalah vendor yang ngebawa si Choice 65 yang kemarin itu udah sempat gue bahas. Itu ya, dan kalian nggak perlu khawatir meskipun si Cookie Studio ini belinya cuma bisa lewat website, cuman metode pembayaran mereka gampang, bisa pakai kris, bisa direct transfer segala macam, jadi udah cukup friendly untuk metode pembayaran yang ada di sini. Dan seperti yang udah gue bilang juga di video yang lalu, bahwa metode group buy menurut gue tidak possible untuk dilakukan di Tokped, makanya mereka larinya ke websitenya aja. Cuma jadi kalian nggak perlu khawatir, bisa mampir ke website studio, nanti linknya akan gue taruh di bawah. Oke, jadi untuk pricing dari Cookie Studio sendiri, jadi untuk yang versi konfigurasi paling standar yang pakai case anodized, weight sunblast, dan juga hot swap PCB, itu harganya cuma di sekitar 2,5 juta. Dan bisa lebih murah lagi cuma di 2,3 kalau kalian pakai PCB yang solder. Dan untuk konfigurasi yang paling mahal yang pakai PCB hot swap dan juga weight PVD polish segala macam, itu harganya bakalan di 2,8. Jadi harganya itu bener-bener di bawah 3 juta aja. Dan perlu diingat juga, harga yang tadi itu adalah harga barebone kit. Jadi kalian harus beli switch dan juga keycap secara terpisah untuk build si keyboard ini. Dan untuk stabilizernya dia sudah include sama si 3 Equals stabilizer. Nah, selain itu untuk warnanya sendiri itu dia ada banyak, cuman gua rangkum jadi 2 jenis, itu ada warna anodized sama warna TKD coating. Untuk warna anodized sendiri itu kurang lebih warna-warna anodized biasa ya. Dan untuk TKD coating sendiri ini bisa dibilang adalah teknik electrostatic coating yang didevelop sama si TKD ini sendiri gitu. Dan intinya sih memungkinkan mereka untuk mendevelop warna-warna lain atau mengeksplor warna-warna lain yang tidak memungkinkan untuk dibikin dengan anodized tadi gitu. Dan berhubung di sini gue pegangnya tuh versi yang warna Jasper anodized, jadi gue belum nyobain sendiri yang si TKD coating. Cuman asumsi gue sepertinya si TKD coating ini tuh harusnya kurang lebih mirip-mirip kayak warna-warna e-coat. Oke, jadi buat desainnya sendiri kalau dari atas bisa dibilang dia cukup simple. Dia ada aksen warna emas di bagian sebelah kanannya, terus ada LED-nya juga untuk caps lock dan juga sebagai aksen. Dan kalau dari atas tuh memang dia kelihatannya kayak keyboard dengan layout FRL biasa ya, jadi memang nggak ada yang begitu spesial. Dan memang secara dimensi ini tuh dia kurang lebih lebarnya sama kayak keyboard TKL, cuman dia nggak manjang ke atas karena dia nggak ada F-row-nya. Dan dia tuh kalau misalkan dihitung punya kurang lebih total 70 keys. Lalu untuk bagian bawahnya sendiri tuh dia ada weight stainless steel, yang dimana pilihan untuk warnanya itu ada PVD dan juga sunblast. Dan kebetulan di unit gue ini gue dikasih yang versi warna gold PVD untuk bagian bawahnya, jadi dia kayak kaca, cuman dia warna emas, jadi cukup cakep menurut gue. Dan di bagian bawah kirinya itu ada cuttingnya sedikit, dan di sini dikasih engrave Cycle 7 yang menurut gue
cakep banget. Lalu untuk bagian internalnya sendiri tuh, di bagian dalamnya ada dikasih internal weight berbahan beras yang di Sunblast. Dan selain jadi internal weight, dia juga berperan sebagai battery cover karena dia tuh punya opsi yang PCB wireless. Jadi gue cukup apresiasi desain ini karena dipikirin sama mereka biar baterainya nggak kelihatan jelek. Dan selain itu dia juga kalau di bagian top case-nya itu ada kayak semacam foam-foaman yang berfungsi juga sebagai force brake, bisa dibilang biar top case-nya itu nggak hollow. Dan kalau misalnya kayak perhatiin keyboard ini tuh dia memang nggak ada screw sama sekali karena memang keyboard ini didesain sebagai keyboard yang screwless atau tanpa screw. Jadi cara bukanya itu cukup gampang, itu tinggal ditarik doang dari si top case-nya dan dia sudah langsung kebuka. Nah, untuk namanya itu cukup susah. Jadi tuh di sini tuh TKD namainnya adalah metodenya itu Ball Catch Quick Assemble. Iya, namanya tuh lumayan susah dan intinya sih simpelnya. Jadi di bagian bottom case-nya itu dia ada kayak semacam engsel gitu ya, yang dimana dalamnya itu kayak ada semacam bola gitu, dan nanti kalau misalkan top case-nya ditutup, nanti bolanya itu bakalan nutup ke bagian top case-nya dan dia bakal ngunci. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini aman kalau misalkan kita angkat-angkat? Setidaknya sih ini ketika gua angkat kayak gini dia nggak copot ya guys, dan si bolanya ini pun juga bisa dikencengin lagi kalau kalian memang pengen kencengin biar dia lebih aman lagi. Dan sebenarnya metode quick assembly kayak gini tuh gue udah sempat lihat juga di keyboard kayak Matrix Corsa, dan gue sempat lihat juga di keyboard 23 jutaan kayak si Jeris 75 itu juga ada metode quick assemble kayak gini. Untuk build quality sendiri, untuk yang versi anode, setidaknya ini bagus banget buat harganya. Dan sebenarnya impresinya itu kurang lebih mirip kayak Choice 65 yang lalu, cuma bedanya si Choice itu kan dia sekitar 2 juta pas ke bawah gitu ya kalau gue nggak salah, dan si Cycle 7 ini kan sekitar 2,3 sampai 2,8 juta. Jadi menurut gue ini bagus banget secara build quality. Untuk harganya, finishingnya itu bener-bener mulus banget, rapi, nggak ada yang kelihatan aneh, dan so far gue nggak ada komplain soal buildnya. Lalu untuk layout PCB-nya di sini juga banyak banget untuk keduanya. Untuk yang solder sama yang hot swap itu dua-duanya banyak. Kami di sini bisa pakai spacebar 7U, bisa pakai spacebar 6,25U juga bisa. Lalu di shift kanannya kan bisa pakai mau 2,75U atau 1,75U juga bisa. Mau pakai split backspace bisa, mau pakai step caps lock atau caps lock biasa juga bisa. Bedanya dengan yang PCB solder itu adalah cuman di bagian shift kirinya yang bisa di split, dan kalau di PCB solder itu juga bisa pakai ISO enter. Jadi untuk opsi layout PCB-nya itu juga udah banyak banget di sini. Selain itu untuk desain PCB-nya sendiri tuh dia ada aksen-aksen U-nya, yang dimana si PCB-nya pun juga ada flex cut yang horizontal atau memanjang. Cuman yang menarik di sini adalah di sini TKD itu ada ngasih semacam silikon plug untuk nutupin si flex cut-nya. Yang dimana ini sangat berguna banget terutama buat orang-orang yang nggak suka sama PCB flex cut. Karena PCB flex cut itu biasanya terlalu towewew atau terlalu soft ya. Jadi mungkin banyak yang nggak suka sama PCB flex cut, itu bisa pakai silikon plug-nya, dan dengan si silikon plug ini pun juga bisa ngasilin suara yang lebih keluar. Karena biasa kalau pakai PCB flex cut itu kan suaranya itu kurang keluar ya. Cuman dengan adanya si silikon plug ini kalian bisa memilih mau pakai PCB flex cut atau mau flex cut tadi ditutupin, itu bisa, semuanya udah di cover sama TKD, dan gue sangat-sangat apresiasi sama desain ini. Lalu untuk paket pembeliannya seperti biasa udah cukup lengkap, dapat case, dapat plate, dapat PCB, dapat gasket-gasketan, dapat foam-foaman, lalu selain itu juga ada dapat carrying case, dapat stabilizer juga dari Equals, dan ada dapat carrying case juga. Jadi untuk paket pembeliannya di sini udah lengkap, kalian tinggal build aja pakai switch dan juga keycap kesayangan kalian. Lanjut, untuk mounting sistemnya dia pakai gasket mount, dan dia punya dua jenis tipe gasket yang bisa dipakai. Yang pertama adalah gasket strip, yang kedua adalah gasket bin. Bedanya apa? Jadi untuk gasket strip itu intinya bisa memberikan tapping feel yang lebih firm atau lebih stiff dibandingkan dengan yang gasket bin, yang dimana gasket bin kan memang lebih kecil mounting point-nya, jadi dia bisa ngasih tapping feel yang harusnya lebih soft gitu. Dan gue udah coba keduanya, dan yang enaknya adalah karena keyboard ini pakai sistem quick assembly yang tadi, jadi untuk nyoba-nyoba config itu nggak lama gitu. Dan untuk di sini gue coba dua konfigurasi. Yang pertama gue coba gasket strip plus silikon plug-nya gue pakai, jadi flex cut-nya ketutup, dan di sini bisa ngasih tapping feel yang firm dan juga solid. Gue pribadi suka banget ya. Nah, cuman dia secara stiffness itu nggak yang stiff banget gitu. Dan selain itu untuk yang versi yang kedua yang gue cobain itu adalah versi gasket bin, dan juga flex cut-nya gue buka. Dan secara tapping feel dia berasa pinggir-pinggirnya itu lebih getar, dan dia berasa juga jadi lebih mental-mentul.
gitu. Dan memang kalau misalkan flashcard-nya dibuka itu suaranya bakalan jadi jauh lebih muted dibandingkan dengan pakai si silicone plug-nya. Dan secara feeling itu si silicone plug-nya ini sudah cukup menggambarkan 80%-nya antara PCB flashcard dan juga PCB non flashcard gitu ya. Dan untuk konfigurasi yang paling gue suka itu adalah menggunakan gasket bin dan flashcard-nya ditutup pakai silicone plug, karena gue itu masih suka ada getar-getarnya sedikit. Jadi secara tapping feel keyboard ini tuh bisa ngasih dua jenis tapping feel yang berbeda dan karakter suara yang berbeda juga. Jadi ya sekali lagi gue apresiasi banget soal ini. Lalu untuk karakter suara kayak gimana? Jadi si Cycle 7 ini tuh dia tuh sebenarnya hadir sebagai foam board. Yang dimana foam board berarti dapat platform, dapat case foam, dan yang paling penting dapat PE sheet-nya. Jadi kalau kalian expect keyboard yang Toki, si Cycle 7 ini bisa achieve itu. Tapi dari si TKD sendiri nih bilang bahwa si Cycle 7 ini kalian bisa achieve suara yang enak dengan bahkan kondisi foamless atau tanpa foam sama sekali. Karena permasalahan dari keyboard yang foam board itu biasanya adalah karakter suaranya biasanya jadi jelek kalau nggak pakai foam sama sekali. Cuma di sini nggak. Dan gue udah cobain langsung di kondisi foamless atau tanpa foam, dan suaranya mantap. Dia suaranya clean banget, nggak hollow sama sekali. Jadi kalau kalian expect suara keyboard yang lebih clean dan lebih clack, di sini kalian bisa achieve hal itu. Jadi dari segi suara, kalau kalian pengen Toki ini bisa, kalau kalian pengen clack ini juga bisa. Dan buat yang penasaran, silakan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya. Jadi, sepertinya gue masih bisa menyimpulkan bahwa keyboard makin kesini harganya semakin murah dan kualitasnya pun juga semakin baik. Dan termasuk si Cycle 7 ini, dan gue harap keyboard seperti ini bisa menjadi standar di dunia per custom keyboardan ke depannya, karena eksekusinya itu memang baik banget. Gitu ya, dari segi internal design, di sini sangat-sangat mereka pikirin bagaimana caranya di assembly seperti apa, bisa memudahkan kita, dan fungsionalnya juga dapat banget. Selain itu, dari segi tapping feel bisa pilih mau tapping feel yang flex, mau yang soft, mau yang firm, mau yang getar, semuanya bisa kalian atur di sini. Mau suara Toki, mau suara clacky, semuanya bisa di-achieve di keyboard ini semuanya juga. Bahkan untuk versi yang PCB wireless juga ada, dan itu harganya bahkan nggak nyampe 3 juta. Dan ya, gue sangat apresiasi keyboard ini. Dan apakah keyboard ini sesuai hype? Sebenarnya jujur aja gue nggak begitu kaget ngeliat fitur-fitur kayak quick assembly, terus build quality-nya yang seperti ini. Jujur aja gue nggak begitu kaget karena sebelumnya gue udah pernah lihat. Tapi itu tuh fitur-fitur yang tadi itu bisa dibilang dari keyboard-keyboard yang berbeda. Dan ketika part-part bagus dari keyboard-keyboard itu disatukan menjadi satu keyboard dan dijual dengan harga yang sangat reasonable, disitulah part yang cukup mengagetkan yang buat gue. Dan ya, gue rasa itu aja bisa gue bahas soal TKD Cycle 7 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok, lalu jangan komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe, gue list dari Kerang Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.